Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Firman, salah satu guru di UPT SMA Negeri 5 Baru, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 2100012555166. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMA Negeri 5 Baru pada kelas 10-5 dengan materi pemahaman hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan soabul iman dengan model pembelajaran inquiry based learning. Demikianlah perkenalan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, maka ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Seluruhnya, perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Atas nama siapa? Asmiranda. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Baiklah. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama untuk kesembuhan teman kita agar di kemudian hari kita bisa berkumpul kembali di pelajaran kita. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi anak-anakku sekalian, saya minta untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, agar lebih fokus dalam belajar, kita akan melakukan icebreaking dulu ya. Jadi silakan ikuti instruksi dari Bapak ya. Jadi kita akan melakukan icebreaking tepuk 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang ikuti instruksi dari Bapak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5.
Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik anak-anak sekalian, setelah kita melakukan ice breaking tadi, maka Bapak harap kita bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, untuk itu saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk menutup mata kalian sejenak. Nah, baik. Setelah itu, kira-kira apa yang pertama kali terlintas di dalam pikiranmu saat mendengar kata iman? Baik, silahkan dibuka kembali matanya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi? Baik, silahkan. Menurut saya yang terlintas pertama kali kata iman di pikiran saya itu percaya. Baik, jadi yang terlintas di pikirannya Naila adalah percaya. Kita kasih aplaus buat teman kita Naila. Baik, ada tambahan yang dari cowok? Ada yang bisa tambahkan? Oke, silahkan. Menurut saya yang terlintas di pikiran saya iman itu seperti kekuatan dalam menjalani kehidupan. Bagus, betul sekali. Tepuk tangan buat teman kita. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan perhatikan di layar. Di sini ada ayat. Silahkan disimak dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. Di situ artinya adalah barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini bisa kita dapatkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita jawab. Untuk itu silahkan simak pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa iman itu penting dalam kehidupan kita? Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan di atas? Baik, silahkan berdiri. Karena iman memberikan kita arah hidup, ketenangan batin dan landasan akhlak mulia bagi manusia. Bagus sekali. Tepuk tangan buat teman kita. Baik, selanjutnya ada yang bisa menjawab lagi untuk tambahannya? Oke, kalau tidak ada, maka kita lanjut men-scan barcode yang ada di depan kita. Baik anak-anak sekalian, silahkan di-scan barcode-nya. Baik anak-anak, silahkan jawab pertanyaan di HP kalian masing-masing. Ini sudah ada jawabannya masuk. Jawabannya adalah iman kepada Allah. Itu betul sekali ya. Selanjutnya ada iman kepada kitab Allah. Itu betul juga. Selanjutnya ada iman kepada Rasul dan iman kepada malaikat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah apa yang kamu ketahui dan pahami tentang tauhid? Silahkan dijawab. Jawaban pertama ada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tauhid adalah inti keimanan, betul. Selanjutnya, satu-satunya Tuhan, mengesahkan Allah bahwa Allah adalah inti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga anak-anak. Apakah kamu lebih suka belajar dari diskusi, membaca, atau mendengarkan ceramah? Silahkan anak-anakku sekalian menjawab pertanyaannya. Baik, ada yang menjawab mendengarkan ceramah, membaca dan mendengarkan diskusi, baik, itulah tadi beberapa jawaban-jawaban dari kalian semua. Oke, baik anak-anak, silahkan duduk di kelompok kalian masing-masing yang sudah kita bentuk sebelumnya.
Silakan. Sudah ya, sudah di kelompoknya masing-masing. Nah, saya akan bagikan KPD-nya. Silakan kalian isi setelah menyimak video selanjutnya ya. Baik, saya akan putarkan videonya. Silahkan disimak baik-baik dan dijawab pertanyaannya. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang lain yang berkemandan selain aku. Kalau engkau sudah berkenan kepada aku dengan beriman, dan aku beriman, maka buktikan beriman itu adalah benar. Caranya bagaimana ya Allah? Ini kan ada akhirat, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak sampai wujud perilaku. Antum akidah iman, wujud imannya kan sholat menyembah Allah, ya? Orang kalau beriman kan harus dibuktikan ya. Buktinya adalah apa? Ibadah. Contoh paling gampang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan lisan, apa buktinya kau beriman? Iman itu kan amalan hati. Nah, mesti dibuktikan. Setiap amalan hati itu butuh pembuktian. Seringkali saya sampaikan. Baik, bahagia itu amalan apa? Hati. Dari mana tahu orang bahagia? Kelihatan ekspresinya. Itu pembuktian. Cinta itu amalan hati. Dari mana tahunya ada cinta? Dari dipraktekkan. Suami sayang istri, orang tua menyayangi anak. Itu amalan hati tanpa ada yang berlaku. Anda beriman, saya beriman, tidak beriman. Amalan hati. Buktinya apa? Kalau cuma melalui lisan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baru Islam. Baru Islam. Kalau belum sampai ke hati, belum iman sepenuhnya. Di zaman Nabi itu ada orang Arab baik mengatakan begini, ya Muhammad SAW, aman kami beriman. Itu langsung datang keterangan dari Allah, bukan Nabi yang menolak atau membiarkan. Dari Allah langsung dilakukan. Al-Surah 49 ayat 14. Walakin Allahum amanna qul lam tu'minu walakin ma yu'minu Ada sebagian orang Arab Bali mengatakan kami telah nyata beriman. Kata Allah, kalian belum beriman. Yang benar itu kalian belum Islam, baru mengucapkan lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma imannya belum sampai ke dalam hati. Kalau sudah sampai ke hati, nanti ada konfirmasi. Kemudian ada energi membimbing perilaku kita untuk menunjukkan ini yang sudah beriman, ini yang belum. Bagaimana tahu cara konfirmasinya? Maka diteruskan di dalam surah 8 ayat yang kedua. Inna lahu mu'minuna Orang beriman itu kalau ingin mengetahui ada iman dalam hatinya akan dikonfirmasi dengan disebutkan dengan Allah 5 kali dalam surat ini. Makanya disebutkan dari surat bangun dari tidur ada iman ya? Siang ada iman ya? Sore ada iman ya? Karena nanti kata Nabi ada yang pagi yang beriman, sore yang iman. Terus berhubungnya diisikan. Maka disebutkan nama Allah didengar oleh telinga kita, diteruskan ke hati kita. Palingnya bahasa Arab udhun, jamannya azan. Dalam azan mereka yang disebutkan beberapa kali dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada iman, itu pasti konfirmasi ya hati. Minimal Allah. Kalau itu konfirmasi iman. Kalau tidak ada iman bebas. Tidak ada kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo iman itu tadi. Nah nanti dari situ ada keinginan untuk membuktikan. Bagaimana caranya? Diambil lewat petunjuk itu perintah Allah sholat. Nah diajarkan bagaimana cara sholat. Maka sholat pembuktian dari keimanan kita kepada Allah. Turun ayat Al-An'am 20 ayat 14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata. Akulah Allah, tidak ada Tuhan yang lain yang bertuhankan selain aku.
Kalau engkau sudah bertuhan kepada diri yang beriman, mengaku beriman, maka buktikan keimanan itu adalah iman. Caranya bagaimana ya Allah? Sholat. Karena itu sholat di Quran disebut iman. Bukan Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 140. Di penghujung ayatnya itu, wa ma kana Allahu yudhi iman. Itu satu-satunya ayat dalam Quran yang menyebut sholat di Quran ini. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan sholat yang diberikan dengan iman kalian. Kalimat sholat jadi keluar, kalimat iman ditampilkan untuk menunjukkan pentingnya sholat yang tidak iman. Banyak hati dengan sholat itu. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan ceramah tadi, maka silahkan kalian berdiskusi tentang apa yang telah kalian dengarkan. Setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD yang saya bagikan ke masing-masing kelompok. Baik, apa sudah selesai? Sudah. Bagus, begitu. Saya mempersilahkan kelompok yang sudah selesai untuk memperselesaikan jawaban dari diskusi kalian. Silakan kelompok 1, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Naila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriansa selaku moderator. Dan di samping saya, Perkenalkan nama saya Naila Dora sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Niti Aryani sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Nur Hafifah sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahman sebagai anggota. baik untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pemateri membacakan jawabannya. Baik, di kita 1 nomor pertama, pertanyaannya yaitu apa hubungan antara iman dan tauhid? Berdasarkan hasil diskusi kami, tauhid adalah inti keimanan seseorang muslim, dan tanpa tauhid tidak ada seseorang tidak akan diterima. Tauhid menjadi inti dari keimanan karena tauhid dasar dari semua rukun iman menentukan satu atau tidaknya suatu atau tidaknya iman, menjadi fondasi ibadah, mengatur hubungannya manusia dengan Allah dan membawa ketenangan batin. Yang kedua, mengapa tauhid menjadi inti keimanan? Karena tauhid adalah dasar dari semua rukun iman. Yang ketiga adalah apa dampak memahami tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Dampaknya yaitu tauhid memberikan ketenangan batin, menguatkan iman dan mengarahkan seluruh perilaku agar sesuai dengan ajaran agama. Karena tauhid adalah sebagai dasar dari rukun iman.
Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekarang kami berikan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan. Baik, silakan kelompok masing-masing memberikan pertanyaan. Ada yang bisa? Silakan. Kenalkan, nama saya Tina dan Niko. Tiga. Ingin bertanya, mengapa antara iman dan sholat saling memiliki hubungan? Baik, pertanyaannya saya terima. Langsung saja berbeda untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Menurut saya, tauhid itu seperti fondasi, sedangkan iman adalah bangunannya. Jadi, tanpa tauhid, iman akan runtuh. Dengan tauhid, iman akan menjadi kokoh dan utuh. Seperti itu. Itulah jawaban dari kami. Apakah jawabannya sudah tepat atau masih ada tanggapan? Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Silahkan beri aplaus yang meriah kepada kelompok 1. Kemudiannya kita persilahkan untuk duduk kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak sekalian, jadi setelah melihat persentase kelompok tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya Zat yang Maha Kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama Islam disebut iman. Nah, pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya, sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar-tawar. Nah, selanjutnya dari 6 tersebut, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah, yang ketiga adalah mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah, dan yang selanjutnya meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya, yang kelima meyakini akan datangnya hari akhir, dan terakhir mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan siapkan sticky notes untuk kalian. Silakan jawab pertanyaan yang akan saya bacakan selanjutnya. Silakan ditulis jawabannya.
Baik anak-anak, setelah saya bagikan sticky note-nya, silahkan dijawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah satu hal baru yang kalian pahami tentang iman tauhid hari ini. Silahkan ditulis hal apa yang kalian pahami tentang tauhid hari ini. Dan yang kedua, jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalian tulis satu pertanyaan yang masih kalian miliki untuk saat ini. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Silahkan kalian kumpulkan sticky note-nya ke depan. Baik, saya sudah mendapat sticky note-nya. Baik anak-anak sekalian, silahkan scan barcode di atas untuk refleksi pelajaran kita hari ini. Dan kalian jawab pertanyaan yang ada di HP kalian masing-masing. Silahkan di-scan. Baik, silahkan dijawab pertanyaannya. Sudah? Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, silahkan Salsabila. Iman adalah keyakinan yang mencakup hati, lisan, dan perbuatan dengan tauhid sebagai intinya yang akan membawa ketenangan hidup. Bagus, tepuk tangan buat Salsabila. Baik anak-anak sekalian, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa iman itu bukan hanya di hati, tapi juga tercermin dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Dan semua itu berpusat pada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak sekalian, untuk pelajaran kita selanjutnya, maka kita akan mempelajari pengenalan Syu'abul Iman. Jadi tugas kalian di rumah adalah cari tahu apakah ada hadis yang menyebutkan bahwa iman itu memiliki cabang-cabang. Jika ada, silahkan ditulis berapa jumlahnya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka saya persilahkan ketua kelas untuk menutup pelajaran kita. Silahkan. Kerja. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.